Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai belajar kali ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia part 2. Pembahasan pertama adalah tentang masuknya kekuasaan asing di Indonesia. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis, yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan untuk melihatnya, kalian bisa klik tautan yang ada di deskripsi video ini. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia, tepatnya di Maluku, segera diikuti oleh bangsa Spanyol, sehingga pada tanggal 7 April tahun 1521, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan telah sampai di Pulau Cebu, Filipina. Setelah meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah kendali Sebastian de Elcano yang melanjutkan usaha Magellan untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Dengan melewati Mindanao dan Kepulauan Cagayan, Filipina, akhirnya sampailah Spanyol di Maluku di tahun yang sama, 1521. Bangsa Eropa ketiga yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Pada bulan April tahun 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten. Akan tetapi, mereka kembali ke Eropa dengan membawa sedikit rempah-rempah, karena sikap arogan Cornelis de Houtman yang menimbulkan konflik dengan penguasa Banten saat itu. Pada awal abad ke-17, kaum Muslim Hutu di Ambon bersekutu dengan Belanda untuk mengusir bangsa Portugis, karena bangsa Portugis telah membawa banyak kerugian bagi penduduk Maluku dengan monopoli perdagangan rempah-rempah yang ditetapkan oleh Portugis. Keberhasilan Belanda dalam merebut hegemoni perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku membuat banyak pedagang datang ke Indonesia, baik dari Belanda sendiri maupun dari pedagang asing lainnya. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda, sehingga untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda. Ia adalah VOC, Verenigde Oost-Indische Company, atau Kongsi Dagang Hindia Timur, yang memiliki hak otorai atau hak istimewa. Di antaranya adalah hak monopoli perdagangan, di mana monopoli yang dimaksud di sini adalah VOC menjadi satu-satunya penjual maupun pemasok rempah-rempah bagi tanah kekuasaannya. Selanjutnya, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Kemudian yang ketiga, VOC memiliki hak untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan negara atau daerah lainnya. Dan yang terakhir adalah hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Dengan hak-hak otorai yang dimiliki oleh VOC, VOC berhasil memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal di pelabuhan-pelabuhan Belanda seperti Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Veere, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen. Dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia, VOC memberlakukan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah penarikan pajak, yakni terdapat 2 pajak yang ditetapkan oleh VOC. Yang pertama, kontingenten, yakni pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Sedangkan yang kedua, verplichte leverantie, merupakan rakyat wajib menjual sebagian dari hasil buminya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC, yang tentunya harganya murah karena diperhitungkan sebagai pajak. Kebijakan selanjutnya adalah menyingkirkan pedagang-pedagang lain, misalnya pedagang dari Arab, Melayu, Tiongkok, dan juga Jawa. Ketiga, melakukan kebijakan ekstirpasi, yakni menebang kelebihan jumlah tanaman
yang disebut sebagai pelayaran Hongi. Penebangan tanaman ekspor ini bertujuan agar produksinya tidak berlebihan, sehingga harga tetap dapat dipertahankan. VOC juga mewajibkan untuk menanam tanaman tertentu, seperti kopi di Priangan, karena kopi merupakan komoditas ekspor yang sangat menguntungkan. Kemudian, hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sangat mudah dan sudah ditentukan oleh VOC. Dalam melakukan kebijakannya, VOC tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap siapa saja yang berani menentang kebijakannya. Bagi raja dan sultan yang melakukan kerjasama dengan VOC, maka akan diberikan perlindungan oleh VOC, baik secara internal maupun eksternal. VOC juga menerapkan politik pecah belah atau divide et impera, yakni dengan mencampuri urusan internal kerajaan, dan juga menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah berkonflik, dan kemudian melakukan suatu perjanjian yang sangat menguntungkan VOC. Selama kurang lebih 2 abad, VOC berhasil melakukan kebijakannya di Indonesia. Akan tetapi, VOC tetap harus mengakhiri kekuasaannya akibat faktor internal maupun eksternal yang dialami oleh VOC. Faktor internal yang pertama adalah terjadinya korupsi di semua tingkatan birokrasi, baik dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi di VOC. Korupsi ini pun dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong keuntungan yang seharusnya menjadi hak VOC, memotong uang kas dan anggara, bahkan melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati ataupun kepala desa. Selanjutnya, adanya perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Perdagangan gelap ini difasilitasi oleh pejabat-pejabat tinggi VOC. Selain itu, adanya persaingan dengan perserikatan dagang lain seperti East Indian Company milik Inggris dan Compagnie des Indes milik Prancis, sehingga hutang VOC pun menumpuk kepada pemegang saham akibat dari pengeluaran yang lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan VOC. Selain itu, adanya faktor eksternal di mana pada tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pendudukan Napoleon Bonaparte di Belanda merupakan bagian dari cita-cita Napoleon dalam menyebarkan cita-cita revolusi Prancis ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Sehingga pada tahun 1799 VOC resmi dibubarkan oleh Napoleon karena dianggap bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan yang dianut oleh Napoleon Bonaparte. Untuk selanjutnya, masa kekuasaan Prancis, Inggris, dan kekuasaan kerajaan Belanda akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.